Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya mau lihat dulu yang lain. Oke. Iya, Ibu. Oke. Ya, ini saya sudah ada co-host ya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu hamdan na'imin wa nashkuru syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan semuanya, sebelum kita mulai belajar kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Azza wa Jalla dengan wasilah surat Al-Fatihah yang kita baca. Untuk kesehatan kita semua, yang sakit semoga Allah segerakan kesembuhannya, yang sedang sulit Allah segerakan kemudahannya, yang sedang ditimpa masalah Allah segerakan jalan keluarnya, yang punya rencana, punya hajat, punya cita-cita, dan punya planning baik segera maupun dalam waktu yang lama, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, dan juga ketercapaian dengan sebaik-baiknya. Yang sedang menjalankan ibadah umroh juga semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan, serta manasiknya bisa dijalani dengan sebaik-baiknya, serta bisa kembali pulang ke tanah air dengan selamat, dengan sehat, kuat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita bermohon untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya tanpa kecuali, segala kebaikan yang kita harapkan, yang kita idamkan, yang kita citakan, baik untuk dunia kita maupun untuk ukhrawi kita, ala hadini wa kulli niyatin shalihatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak, puan-puan dan tuan-tuan semuanya, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dan kita tuntaskan sisa pelajaran yang lalu, minggu yang lalu. Silakan tuan dan puan tengok pelajaran kita yang berjudul siapa dan apa. Terakhir kita sudah belajar tentang makna atof maktuf dan maktuf alaih, juga idhofah ya, itu yang terakhir kita bahas kemarin. Dan terakhir di buku kita atau di pelajaran kita sudah sampai pada bahasan Allah adalah pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan raja segala sesuatu. Muhammad adalah nabi terakhir sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, sedangkan Al-Quran adalah petunjuk, kesembuhan, dan rahmat bagi orang-orang bertakwa. Sampai di situ ya kemarin itu? Ya. Baik. Barangkali ada yang mau bacakan bahasa Arabnya. Silakan, siapa di antara Bapak Ibu
ada yang mau bacakan, ada yang nak bacakan teks bahasa Arab dari awal sampai terakhir kita pelajari. Aku seorang Muslim. Man yurid ayyaqra hadhil maqalah bil Arabiyah. Barang siapa yang mau baca makalah ini dengan bahasa Arab. Aku seorang Muslim dan seterusnya. Silakan. Saya Siapa mau cuba, coba baca? Ustaz. Silakan. Siapa ini? Ibu Sabariyah. Saya. Ana muslimun. Ya. Kamu seorang Muslim. Anta muslimun. Ya. Dia seorang Muslim. Huwa muslimun. Ya. Jayid. Kami muslimun. Nahnu muslimuna. Ya. Bagus. Baca yang kedua saja. Ya. Teruskan. Aku mempunyai itu. Li rabbun wa nabiyyun wa kitabun. Ya. Bagus. Rabbi Allahu wa nabiyyi Muhammadun wa Ya. kitabi al-Qur'anu. Ya. Yakfi. Yakfi. Nastamir. Man yaliha. Siapa berikutnya? Allah adalah pencipta segala sesuatu. Silakan, siapa mau coba? Allah adalah pencipta segala sesuatu. Silakan. Ada yang mau baca? Ana Ustaz. Ya, Ibu Jalia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqun kulli syai'in. Wa Khaliqun. rabbukum. Khaliqun. Allahu khaliqu kulli Udah. syai'in. Ya, Betul Ustaz. terus. Allahu khaliqu kulli syai'in wa rabbu Ya. kulli syai'in wa Wa, maliku wa rabbu. Diberi wawu. Wa rabbu. wa rabbu kulli syai'in Ya, wa terus. maliku kulli syai'in. Ya, bagus. Kemudian yang keempat Yang keempat wal Qur'anu Muhammad adalah wal Qur'an hudan wa shifa. sebelum itu. Sebelumnya Sebelum Ibu. itu, Muhammad adalah Nabi terakhir. Saya tulis Muhammad adalah Nabi terakhir Ibu, belum? saya Belum. Baik, yang lain. Muhammadun baik. khatamun nabiyyin. Ya, baik. Betul, Teruskan. Silakan Ibu Jalia. Muhammadun khatamun nabiyyin rahmatan lil alamin. Ya, cukup. Cukup. Sedangkan Al-Quran, silakan siapa lanjutkan. Baca. Sedangkan Al-Quran. Saya Ustaz. Ya, Ibu Ida silakan. Wal Qur'anu hudan wa shifaa'un wa rahmatun lil muttaqin. Bagus. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa Ya. ma kitabuka. Bagus. Rabbi Allahu wa nabiyyi Muhammadun wa kitabi al-Qur'anu. Ya, cukup. Siapakah Allah? Siapakah Allah? Silakan jawab. Silakan jawab. Silakan baca bahasa Arabnya. Baik, saya Ustaz. Ibu Assalamualaikum. Syarifah Radhiah. Ya, saya Ustaz. Ya, Man Allahu ya, wa man Muhammadun ya. wa mal Qur'anu. Bagus. Teruskan. Allahu Allah adalah pencipta. Allahu khaliqu kulli syai'in Bagus. wa rabbu kulli syai'in Bagus. wa maliku kulli syai'in. Ya, bagus. Cukup. Nastamir man yaliha. Kita lanjutkan. Siapa berikutnya? Muhammad adalah Nabi terakhir. Silakan siapa mau baca. Muhammad adalah Nabi terakhir. Ibu Rosida mau baca? Baik Ustaz. Ya. Yang mana Muhammad adalah Nabi terakhir, Ibu. Muhammadun khatamun nabiyyina rahmatan li'alamina jami'an. Ya, terus? Sedangkan Al-Quran ya. Ya. Wal Qur'anu hudan
Ya. Wasyafaun Wasyifaun. warahmatun lil Ya. muttaqin. Ya, warahmatun lil muttaqina. Baik, sampai di situ kemarin. Baik. Sebelum kita lanjutkan kepada pelajaran berikutnya, saya akan beri kesempatan waktu untuk bertanya, mengajukan soalan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ajukan soalan, silakan kita beri kesempatan. Ustaz, yang nombor 4. Ya. Memelihara segala sesuatu kan, boleh tak saya letak hafizu? Yang sini kan letak warabbu, jadi kalau letak wahafizu boleh tak segala sesuatu? Baik. Secara kalimat boleh Ibu. Hafizun. Baik, kita tulis ya, hafizun. Wahafizu kulli syai'in. Secara bahasa bisa wahafidhu kulli syai'in, penjaga atau pemelihara segala sesuatu. Hafidhu ini isim fa'il dari kata hafidhu yahfadhu ya. Hafidhu yahfadhu. Nah, tetapi untuk ungkapan yang berkenaan dengan Allah itu hafidhu kulli syai'in jarang kita dengar. Yang sering digunakan adalah khaliqu kulli syai'in, rabbu kulli syai'in, maliku kulli syai'in. Sehingga untuk bermakna pemelihara segala sesuatu biasa sering digunakan rabbu. Tetapi secara bahasa boleh gunakan hafidhu kulli syai'in, penjaga segala sesuatu. Secara bahasa boleh Ibu. Cuma jarang aja digunakan untuk ungkapannya. Oke. Terima kasih. Jadi boleh ya, secara bahasa boleh Ibu. Baik, ada lagi yang mau tanya, silahkan. Cukup? Nah, apabila tidak ada pertanyaan, saya akan mengajukan beberapa kata. Silakan Bapak Ibu ubah ke bentuk idhofah. Masih ingat tidak idhofah? Idhofah itu adalah gabungan dua isim ya. Idhofatun itu adalah gabungan dua isim yang terdiri dari mudhof dan Mudhofun ilaih. mudhofun ilaih. Ini pelajaran kemarin, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sekarang saya akan buat beberapa isim. Silakan Bapak Ibu kita latih bersama dulu bagaimana cara menjadikannya idhofah. Contohnya misalnya begini. Imamun, masjidun. Sebentar. Imamun dan masjidun dulu. Bagaimana idhofah dari dua kata ini? Silakan. Imamul masjidi. Imamul masjidi. Apa artinya imamul masjidi? Imam masjid. Imam masjid. Bagus. Sekarang kalau misalnya imamun masjidun madinatun. Bagaimana idhofahnya? Imamu Masjidun Madinati. Imamu Masjidul Madinati. Al-Madinati. Ini ada yang salah tidak? Ada. Yang salah tidak di sini? Al-masjid Apa tak yang ada salah? alif. Al-masjid tak ada alif lam Ustaz. Nah, baik, bagus. Berarti imamu masjidil Madinati. Bagus. Jadi ininya alif lamnya dibuang. Kenapa masjidi tidak lagi menggunakan alif lam? Apa jawabannya? Dia mudhaf kepada Madinah. Karena masjidi mudhof kepada Al-Madinah. Ingat, mudhof itu syaratnya apa dan apa? Tiada alif lam
Tidak ada alif lam, tidak boleh tanwin. Tak ada tanwin. Ya, tidak ada alif lam dan tidak boleh tanwin. Itu syarat mudhof ya. Lalu apa syarat mudhof ilaih? Mudah ilahi mesti Mesti baris bawah. Baris bawah, baris kasroh. Ada alif lam, baris kasroh dan bukan kata sifat. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Imamun, masjidun, madinatun, bunga. Bunga bahasa Arabnya apa? Zahrotun. Ya, mohon maaf ini ada nama ibu ya, mohon maaf. Zahrotun. Zahrotun artinya apa? Bunga. Bunga atau kembang. Kalau di Indonesia bunga atau kembang. Nah, silakan 4 isim ini dirangkai menjadi idhofah yang tunggal, yang satu yang utuh. Bagaimana? Imamu. Masjidi, Imamu Madinah. masjidil Imam Madinati Imamu masjidi Madinati Zahrati. Zahrati. Baik, silakan lihat ke screen. Ada yang salah tidak di tulisan ini? Iya. Ada Ada. Al-Madinati. Apa yang salah? Al-Madinati. Al-Madinah. Apa salahnya? Tak ada alif lam, dia mudhaf. Nah, harusnya tidak ada alif lam. Bagus. Jadi Madinati gitu ya. Madinati Az-Zahrati. Imamu masjidi Madinati Az-Zahrati. Baik. Apa arti dari imamu masjidi Madinati Az-Zahrati? Imam Masjid Madinah Az-Zahra. Imam Masjid Kota Kembang. Imam Kota Masjid Kembang. Kota Kembang. Kota Kembang. Ya betul. Ada seorang imam menjadi imam untuk sebuah masjid. Masjidnya ada di sebuah kota. Kotanya dijuluki dengan kota kembang, kota bunga. Karena di situ ada banyak bunga. Oh. Kalau di Indonesia itu Bandung biasanya disebut sebagai kota kembang. Imam Bandung Kota Kembang. ya, Oh, Masya Allah. Bandung kota kembang. Kalau Garut kota kambing. Mana kota kambing? Ada kembang, ada kambing. Oh, Ya. Masya Allah. Ustaz, Yang afwan ada Ustaz. kota Kalau kumbang. Ustaz, afwan. Kalau di Singapura, kota singa. Jadi bagaimana bahasa Arabnya? Imam Madinah. masjid kota singa bagaimana? Madinah. Imamu Masjid. masjid di kota singa bagaimana bahasa Arabnya? Madinati Madinatil Asadi. Asadi. Madinatil Asadi. Bagus. Madinatul Asadi. Imamu masjidi Madinatil Asadi. Imam masjid kota singa. Atau bahasa negaranya imam masjid Singapura gitu ya. Singapura tuh saudaranya singa apa? Sukapura. Di sini ada juga Sukapura ya Bu ya. Sukapura. Ada Singaparna Pak Ustaz. Singaparna ada juga. Iya. Baik, paham ya? Ini cara membuat idhofah ya. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita hapus lagi. Sekarang tentang atof, ma'tuf, dan ma'tuf alaih. Sekarang kalau saya bilang begini. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabu. Kitab Dan pulpen. Lamun. Dan penggaris. Al mistoratu. Nah, alal maktabi. Baik, Bapak Ibu. Coba lihat. Di situ ada al-kitabu wal qalamu wal mistoratu al maktabi. Coba kalimat ini sudah sempurna belum? Belum. Wal qalamu Belum. wal mustaratu. Belum? Alal Apa matabi artinya? sudah. Sudah. Kitab Apa artinya ini? kitab
Al-kitabu wal buku qalamu wal dan mistaratu pen al dan maktabi. Buku lemari dan di atas meja. pulpen dan Di atas mistar di meja. atas meja. Ya. Buku, pulpen dan penggaris atau mistar ada di atas meja. Sudah selesai belum kalimatnya? Sudah. Sudah sempurna. Jumlah. Nah, apabila sebuah kalimat sudah sempurna, berarti kalimat itu terdiri dari apa dan apa, Bapak Ibu? Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. khabar. Bagus. Mana mubtada dari kalimat ini? Al-kitabu. Kitabu sampai mistaratu. Mubtadanya panjang dari al-kitabu sampai wal mistaratu. Betul. Mubtadanya adalah al-kitabu wal qalamu wal mistaratu. Bagus. Mana khabarnya? Al-maktabi. Khabarnya adalah sisanya alal maktabi. Syibhul jumlah. Baik. Khabarnya terbuat dari apa dan apa? Ada jar majrur. Jar wa majrur. Majrur. Mana jar? Ada jar. Salah. Ini jar. Mana majrur? Al-maktabi. Al-maktabi majrur. Bagus. Sangat baik. Baik, sekarang lihat. Al-kitabu wal qalamu wal mistaratu adalah mubtada. Ini silakan hitung ada berapa kata dalam mubtada ini. Ada 3 kata. Ada 3 atau 5? 1, 2, 3, 4, 5 dengan wawu asal. Ya, ada 5. Ada 5. Wow. Huruf juga disebut kata dalam bahasa Arab. Disebut kalimah. Huruf juga termasuk kalimah dalam bahasa Arab. Maka meskipun wawu 1 huruf itu adalah kalimah atau kata. Berarti di sini mubtadanya terbuat dari 5 kalimah atau 5 kata. Baik. Ini ada al-kitabu, ada wa, ada al-qalamu, ada wa, ada mistaratu. Nah, sekarang kita urai. Al-kitabu apa namanya dikaitkan dengan wawu? Waktu ilaihi. Baik. Al-kitabu adalah Mubtada. Maktuf alaihi. maktufun alaihi. Betul. Maktuf alaih. Lalu mana atofnya? Wow. Wawu. Ini adalah atof. Baik. Terus al-qalamu apa namanya? Maktuf. Baik. Al-kitabu maktuf alaih, wawu adalah atof, al-qalamu adalah maktuf. Al-qalamu maktuf kemana? Maktuf kepada al-kitabu. Baik. Terus ada wawu lagi di sini. Wawunya apa namanya? Atof lagi. Baik. Lalu al-mistaratu apa namanya? Maktuf pada. Maktuf lagi. Nah, baik. Berarti ada berapa maktuf di sini? Ada 3. Ada berapa maktuf di sini? Alaihi ada 2. Maktufnya ada 2, yakni Qalamu al-qalamu dan mistaratu. kalau maktufnya ada 2, berarti maktuf alaihnya juga ada 2. Yang pertama maktuf alaih adalah al-kitabu. Lalu mana maktuf alaih yang kedua? Al-qalamu. Jadi al-qalamu ini merangkap 2, yakni maktuf dan maktuf alaih. Baik. Nah, al-qalamu maktuf alaih untuk apa? Untuk kata yang mana? Untuk al-mistaratu. Terus al-qalamu maktuf untuk mana? Untuk kata apa? Al-kitabu. Baik ya. Untuk al-kitabu. Baik. Tuh, segini. Nah, begini. Dan ini ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam. Kalau maktuf dan maktuf alaih itu harus saling sama. Apabila maktuf alaih ada alif lam, al-kitabu, maka maktuf juga ada alif lam, al-qalamu. Al-qalamu ada alif lam, maka al-mistaratu juga ada alif lam, al-mistaratu. Lalu al-kitabu, karena ada alif lam, maka tidak boleh bertanwin.
Maka al-kitabu tidak bertanwin, al-qalamu juga sama tidak bertanwin. Begitupun al-mistaratu. Mengapa? Karena antara ma'tuf dan ma'tuf alaih harus saling sama dalam hal kedudukan, dalam hal diawali alif lam atau tidak, dan juga dalam hal tanwin atau tidak bertanwin, juga harokatnya, baik dhammah, fathah maupun kasroh. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Tadi kan Bapak Ibu bilang bahwa al-kitabu wal qalamu wal mistaratu adalah mubtada. Sedangkan al-maktabi adalah khobar. Sekarang silakan terjemahkan al-kitabu wal qalamu wal mistaratu al-maktabi apa artinya? Kitab itu dan Kitab, pulpen, itu dan buku, kitab dan pen buku, dan ya. pembaris Buku, di atas pulpen meja. dan penggaris itu ada di atas meja. Nah, sekarang kita balik. Di atas meja ada sebuah buku, pulpen, dan penggaris. Bagaimana kalimatnya? Alal kitabi. Alal maktabi. Apa? Al-maktabat, al-maktabi, Alal Alal maktabi. wal qalami, Wal kitabi alal maktabi alal maktabi. alal kitabi. Alal maktabi. Alal maktabi. al maktabi Alal Wal maktabi. kitabu. Kitabun. kitabun Kitabun atau wal alkitabu? mistoratun. Kitabun. Kitabun. Kenapa kitabun? Tak ada alif lam. Ya, kenapa tidak ada alif lam kitabun? dia khabar. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Baik. Saya sebut dulu ya. Al-maktabi ini apa kedudukannya dalam kalimat? Khabar muawwal. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kenapa al-maktabi disebut sebagai khobar muqaddam? Berada di awal kalimat. di awal kalimat. Ya, khobar di awal kalimat. Ingat tidak rumusannya? Kapan ada khobar muqaddam? Kapan ada mubtada muakhar? Jar majrur. Ada majrur atau Nah, jar. baik. Apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam. Al-maktabi adalah jar majrur di awal kalimat, berarti al-maktabi adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Nah, kalau ada khobar muqaddam, berikutnya ada apa? Ada mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Apa syarat mubtada muakhar? Nakirah. Mubtada muakhar harus nakiroh atau biasanya seringkalinya nakiroh. Makanya al-kitabu ketika menjadi mubtada muakhar, alif lamnya hilang. Sehingga alif lamnya tidak muncul, dan karena tidak ada alif lam, maka huruf terakhirnya menjadi bertanwin, kitabun. Al-maktabi kitabun. Di atas meja ada sebuah buku. Nah, kita lanjutkan. Pulpen dan penggaris. Berikutnya bagaimana kalimatnya? Al-maktabi kitabun. Wal qalamun. Wal qalamu atau wa qalamun? Wa qalam. Qalamun. Qalamun ada alif lam tak? Ya ada. Ada. Kenapa tidak ada alif lam? Karena mengikuti kitabun. Bukan naat. Bukan naat. Tapi maktuf. Wawu huruf atof. Ya kan tadi? Qalamun adalah maktuf. Bagaimana cara membuat maktuf? Sama dengan maktuf alaih. Sama dengan maktuf alaihnya. Qalamun maktuf. Mana maktuf alaih dari qalamun? Kitabun. Kitabun. Berarti kitabun maktuf alaih. Nah, kitabun ada alif lam tidak?
Tak ada. Ada. Maka karena tak ada, maka wa qalamun juga tidak ada alif lam. Dan kitabun bertanwin, maka qalamun juga bertanwin. Wa qalamun. Terus penggarisnya bagaimana? Wa mistoratun. Wa mistoratun. Wa mistoratun. Nah, ini prinsip dalam buat kalimat ya. Prinsip dasar dalam buat kalimat yang terbuat dari atof, matuf, dan matuf alaih. Harus saling sama. Dan kita harus ingat mubtada makhor itu ada perbedaan. Mubtada adalah setiap isim yang berada di awal kalimat. Al-kitabu, wal qalamu, wal mistoratu adalah isim yang ada di awal kalimat. Dan mubtada atau isim yang berada di awal kalimat itu selalu ma'rifat. Atau seringkali harus ma'rifat, ada alif lam. Sedangkan mubtada muakhar biasanya nakiroh atau selalu nakiroh, tidak ada alif lam. Nah, ini harus kita ingat. Begitu. Ustaz Paham nak ya? tanya. Silakan Ibu Jalia. Kalau sering kali maknanya dia ada ketikanya dia ada alif lam. Macam Ya, itu. benar. Ada ketikanya, ada masanya, ada suatu waktu nanti mubtada makhor boleh ada alif lam. Untuk tujuan tertentu. Saya beri contoh. Misal begini. Kalau kita menyebut nama Nabi, misalnya Nabi Isa, kita menyebut apa sesudahnya? Alaihissalam. Baik, lihat. Alaihi ini terbuat dari apa dan apa alaihi? Termajrur. Allah huruf jar kan? Allah ditambahi kan? Ya. Terus disambungkan menjadi alaihi, ianya dihidupkan. Ala jadi alaihi. Asalnya alaihu lalu menjadi alaihi. Nah, jar majrur alaihi itu. Alaihi jar majrur di awal kalimat. Berarti apa kedudukan alaihi? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Terus kalau ada khabar muqaddam apa berikutnya? Mubtada muakhar. Mubtada makhor. Mana mubtada makhornya? Assalamu. Dan mubtada makhor berarti harus dhammah. Nah, silakan lihat. Assalamu nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat, ada alif lam. Nah, berarti ini kita dapat contoh mubtada makhor terbuat dari ma'rifat. Tetapi ini jarang-jarang dilakukan, jarang-jarang diwujudkan. Dan kalau kita menemukan atau kita membuat kalimat yang ada mubtada makhornya menggunakan ma'rifat, maka artinya isim ma'rifat itu berarti sudah tertentu, sudah diketahui ma'rifat. Sehingga apabila kita mengucapkan alaihisalamu ada alif lam, maka itu artinya adalah sebuah doa untuk Nabi alaihisalamu, semoga atasnya dianugerahkan atasnya assalamu, keselamatan yang sudah ma'rifat, yang sudah tertentu, yang sudah diketahui. Bukan keselamatan yang belum dikenal, yang belum diketahui, bukan. Begitu. Kalau kita mengatakan alaihi salamun, berarti keselamatannya belum diketahui seperti apa atau jenis apa. Alaihi salamun. Dan untuk para nabi, keselamatannya sudah tertentu, sudah diketahui. Sehingga menggunakan kata ma'rifat. Makanya alaihi salamu. Begitupun untuk Nabi Muhammad. Alaihi salatu wassalamu. As-salatu ada alif lam. Assalamu juga ada alif lam. Kalau untuk Rasulullah kan alaihi salatu ada salatunya ya. Alaihi salatu wassalamu.
Marifat, marifat. Alaihi apa kedudukannya? Jar majrur. Jar majrur khabar muqaddam kan? Ya. As-salatu wassalamu apa kedudukannya? Mubtada. Muakhar. Mubtada makhor. Muakhar. Mubtada makhornya marifat atau nakirah? Marifat. Marifat. Ada berapa kata mubtada makhornya? Ada 3 kata. Ada 3 kata. Sebutkan rinciannya. As-salatu. As-salatu apa namanya? Wa assalamu. Assalam. As-salatu wa dan as-salamu. As-salatu apa namanya? Akhir. Mubtada muakhar. Mubtada makhor itu 3 kata. As-salatu wassalamu. Mubtada makhornya itu 3. Terdiri dari apa masing-masingnya? Ma'tuf alaih. As-salatu apa namanya? Ma'tuf alaih. alaih. Ma'tuf alaih. Wawu apa namanya? Atof. Assalamu apa namanya? Ma'tuf. Selalu begitu. Apabila kita menyebut sebuah kalimat, misalnya as-salatu wassalamu ada mubtada makhor, maka kita rinci. Kita urai. As-salatu apa kedudukannya? Wawu apa kedudukannya atau namanya? Assalamu apa? Sehingga kita tahu semua kata. I'rabnya apa, kita paham. Begitu. Ibu Jaya begitu ya? Insyaallah, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mau tanya, silahkan. Yang wassalamu dia bukan ma'tuf alaih. Dia Kenapa ma'tuf alaih dari mana? dari wassalah, as-salah. As-salatu ma'tuf alaih atau ma'tuf? Oh, dia ma'tuf alaih dari bagi wassalam Iya. Okey. Jangan salah sebut. Kalau ada huruf wawu, ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, maka wawu itu namanya atof, ya kan? Ya. Nah, sebelum wawu ada kata, sesudah wawu ada kata. Nah, kata sebelum wawu disebut dengan ma'tuf alaih. Kata selepas wawu disebut dengan ma'tuf. Jangan salah sebut. Ma'tuf itu selepas wawu, ma'tuf alaih sebelum wawu. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Afwan Ustaz. Kalau kita kata as-salatu, saya Laila. Ya. Silakan. Kalau kita katakan as-salatu dia mubtada muakhar. Ya. Wa huwa ma'tuf alaih. Ya. Gitu. Kemudian waw ataf, kemudian assalamu ma'tuf, begitu. Ya, baik. Kalau kita mau sebut dari awal begini. Alaihi khobarun alaihi khobarun muqaddamun. Ala harful jar hi majrur. As-salatu wassalamu mubtada'un mu'akhirun, mubtada mu'akhir. As-salatu ma'tufun alaihi. Wawu atof. Assalamu ma'tufun atau ma'tuf. Begitu. Baik Ustaz, syukran. Begitu ya. Paham ya? Paham. Nah, satu lagi nih, menguatkan atau ma'tuf satu lagi. Baca Ibu. Bapak. Muhammadun nabiyyun wa Rasulun. Muhammadun nabiyyun wa wa habibun. Ini kalimat diawali oleh apa? Muhammadun itu isim atau fi'il atau huruf? Isim. Berarti kalimat ini diawali oleh isim.
Nah, berarti kalau gitu apa kedudukan kalimat ini? Strukturnya terbuat dari apa dan apa? Mubtada. Mubtada dan khobar. Kabar. Mana mubtadanya? Subjeknya mana? Subjeknya. Muhammadun nabiyyun wa rasulun. Madun Rasul. Subjeknya mana? Mubtadanya mana? Muhammadun nabiyyun. Muhammadun saja atau Muhammadun Nabiyun? Muhammadun saja. Muhammadun saja. Muhammadun saja. Oke. Mubtadanya, subjeknya adalah Muhammadun saja. Muhammad. Oh. Muhammad seorang nabi, rasul dan kekasih Ya. Allah. Mana khobarnya? Nabiyyun wa rasulun wa habibun. Khobarnya panjang semuanya, seluruhnya sampai habis. Khobarnya adalah Nabiyun wa rasulun wa habibun. Ada berapa kata khobarnya? Ada lima kata. Lima kata itu terdiri dari apa dan apa dan apa dan apa? Nabiyun Alaihi Nabiyun ma'tuf alaih. Tahu? Atof. Atof. Rasulun Ma'tuf. ma'tuf kemana? Ma'tuf pada Nabi. Ma'tuf pada Nabiyun. Terus wawu apa lagi? Atof. Habibun apa lagi? Ma'tuf pada Rasulun. Ma'tuf. Nah, Habibun kan ma'tuf. Berarti harus ada ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaih untuk Habibun? Rasulun. Rasulun. Nah, berarti Rasulun merangkap. Rasulun itu ma'tufun sekaligus ma'tufun alaihi. Ma'tuf untuk Muhammadun, ma'tuf alaih untuk Habibun. Begitu. Paham ya? Pak. Baik. Nah, sekarang kalau saya balik kalimatnya menjadi begini. Nabi, Rasul, dan kekasih adalah Muhammad. Bagaimana bahasa Arabnya? An-Nabiyyu wa Rasulu wa Habibu Muhammadun. Ulangi. Nabi, An-Nabiyyu. Rasul, dan kekasih adalah Muhammad. Bagaimana bahasa Arabnya? An-Nabiyyu. An-Nabiyyu. Kenapa ada alif lam? Di awal jumlah. Karena di awal kalimat, di awal jumlah. An-Nabiyyu terus war Rasul. Ada alif lam tidak rasulnya? Ada. Mengapa ada? Ma'tuf kepada. Ma'tuf kepada An-Nabiyyu kan? Ya. Ada alif lam. Terus bagaimana lanjutnya? Wal Habibu. Wal habibu ada alif lam. Wal habibu. Terus? Muhammadun. Muhammadun atau Muhammadu? Muhammadun. Muhammad itu selalu bertanwin. Muhammadun. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min Nabiyyu wa Rasulu. Muhammadun. Wal Khalil. Muhammadun selalu bertanwin. Oke. Nah, sekarang lihat An-Nabiyyu war Rasulu wal Habibu Muhammadun. Mana mubtadanya? Nabiyyu sampai Al-Habibu. Ya, bagus. Muhammadu mubtadanya adalah An-Nabiyyu war Rasulu wal Habibu sampai di situ. Terdiri dari apa mubtadanya? Ma'tufun alaihi. Ma'tufun alaihi Wa ma'tuf. Ataf wa ma'tuf. Dan Ma'tuf lagi. Ada berapa atof? 5. Mana atofnya? Wow. Ini atof, wa dan wa. Ada berapa ma'tuf? 2. Mana ma'tufnya? Rasul. Dan al-habibu. Habibu. Ya. Ada berapa ma'tuf alaih? 2. 2. Mana?
An-Nabiyyu Ar-Rasulu. An-Nabiyyu War-Rasulu. Nah, begitu. Jadi An-Nabiyyu dan Ar-Rasulu adalah ma'tuf alaih. Nah, terus 11. Ar-Rasulu dan Al-Habibu juga sebagai Maktuf. maktuf, begitu. Nah, begitu ya. Tuh. Begitu seterusnya. Ini silakan formula analisa kata per kata ini bisa diterapkan kepada kata-kata yang lain, pada kalimah-kalimah yang lain dalam jumlah-jumlah yang lainnya. Karena begini saja cara memahami, cara menganalisa kedudukan kata khususnya berkaitan dengan atof, ma'tuf, dan ma'tuf alaih. Apapun katanya silakan tetap begini kalimatnya. Formula bahasanya begini. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Insyaallah, Pak. Alhamdulillah. Sudah selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, sekarang kita ingin selesaikan pelajaran kita yang terdapat pada judul chapter siapa dan apa. Ini dihapus dulu ya. Ya. Dihapus dulu. Ya. Mohon maaf, barangkali ibu-ibu silakan lihat di ini ya, di WA masing-masing. Siapakah kamu? Bahasa Arabnya bagaimana? Man Anta. Man anta. Ya. Siapakah kamu? Man anta. Siapakah kamu? Man anta. Bagus. Aku Husain. Ana Husain. Ana Husainun. Ya. Baik. Siapa kamu? Aku Husain. Ana. Nah, baik. Untuk Husain itu menggunakan alif lam ya, Bapak Ibu ya. Siapa kamu? Man anta. Udah bagus. Man anta. Terus jawabannya saya adalah atau aku adalah Husain. Ana al-Husainu. Al-Husainu, Al-Hasanu itu menggunakan alif lam. Ana Al-Husainu. Terus, siapakah namamu? Nah ini bedakan. Siapakah namamu? Masmuka. Ismuka. Nah, man atau ma? Ma. Mengapa menggunakan ma, bukan man? Sebab dia isim selepas ma. Ya, Bukan fi'il. bagus. Perhatikan, kalau dalam bahasa Indonesia menanyakan nama orang itu siapa namamu? Menggunakan siapa bukan apa. Kalau bahasa Indonesia, mungkin bahasa Melayu sama ya. Sama. Siapa namamu? Siapa? Dan kita tahu siapa itu dalam bahasa Arabnya adalah man. Nah, tetapi dalam bahasa Arab untuk pertanyaan siapa namamu itu bukan menggunakan man, tetapi menggunakan ma. Ma ismuka, apa namamu? Mengapa menggunakan ma? Karena yang ditanya itu adalah nama, ismu. Ismu itu benda, tidak berakal. Bukan kaknya, bukan kamunya, tapi namanya. Sama dengan bahasa Inggris, kalau ditanya siapa namamu, bahasa Inggrisnya adalah What's your name? Itu kan, your name kan. What's your name? Bukan who kan? Ya. What. Begitupun bahasa Arab. Mengapa menggunakan what? Karena yang ditanya adalah name, namanya. Mengapa menggunakan ma? Karena yang ditanya adalah ismu, bukan kamunya. Hanya saja pada saat diterjemahkan ke bahasa kita, Indonesia atau Singapura, maka lazimnya menggunakan siapa. Kalau dalam bahasa kita tidak lazim menggunakan apa namamu, tak lazim. Kita bertanya siapa namamu, itu bahasa kita. Sedangkan bahasa Arab, bahasa Inggris menggunakan ma, what, begitu. Jangan salah ya. Baik, bagus. Iya, bagus. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Ma ismuka, siapa namamu? Apa jawabannya?
Namaku. Ana Al-Husainu. Di situ Ismi. namaku, Ismi. bukan Oh, ismi ana. afwan. Ismi Al-Husain. Ismi, ini yang kemarin kita belajar. Ana, li, i, tu, i. Jadi ismi gitu kan. Ya. Ismi Al-Husainu. Al-Husainu. Ismi Al-Husainu. Baik, sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Ana Al-Husainu. Ini ana apa kedudukannya? Tada. Mubtada Al-Husainu apa kedudukannya? Khabar. Bagus. Ana mubtada Al-Husainu khabar. Sekarang berikutnya Ismi Al-Husainu. Ismi apa namanya kedudukannya? Tada. Mubtada juga. Kan isim di awal kalimat, isim di awal jumlah. Berarti mubtada, benar tak? Ya. Iya kan? Ya. Al-Husainu apa kedudukannya? Khabar. Khabar. Nah sekarang lihat, ismi terbuat dari berapa kata, berapa kalimat? Dua. Dari dua. Ismun dan Ya. i, gitu kan? I. Nah, berarti ini apa namanya? Idafa. Mudof dan mudof ilaih. Ilaihi. Mana mudof? Ismun. Ismi. Atau ismi? Mana mudof ilaih? Ya. Nah, begitu. Nah, selalu begitu. Kalau ada rangkaian dua isim, berarti itu namanya idhofah. Isim yang pertama disebut dengan mudhof. Isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Lalu begitu. Jadi ismi Al-Husainu, ismi adalah mubtada. Mubtadanya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah mudhofnya adalah ismun atau ismu, mudhof ilaihnya adalah ya. Al-Husainu adalah khobarnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan sampai selesai dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas setelah selesai. Berikutnya, namaku Husain atau Al-Husain. Sudah. Apa pekerjaanmu? Ma amaluka. Pekerja itu amalun ya. Ma amaluka. Amaluka. Apa pekerjaanmu? Pekerjaan itu amal. Amalun. Muka berarti amaluka. Kenapa amalun tidak bertanwin? Amalukanya. Enggak ada domir. Huwa mudhaf. Yang mudhof ada mudhof ilaih. Amalu mudhof kan? Mudhof ilaih kan? Selalu mudhof tak bertanwin. Ingat ya, itu berulang-ulang agar kita terus hafal ya. Ma amaluka, apa pekerjaanmu? Pekerjaanku adalah belajar. Bagaimana bahasa Arabnya? Amali. Tolibun. Belajar. Ta'allumun. Nah. Belajar itu ta'allumun. Kalau tolibun pelajar. Kalau ta'allumun belajar. Aktivitasnya. Learning gitu ya, learning. Kalau Ustaz, dia gunakan fi'il mudhari' Ustaz ta'allumun tu. Dia gunakan fi'il mudhari' ta'allumun tu. Tak bisa. Tidak bisa. Nah, ini perlu saya jelaskan. Baik. Bapak Ibu, ini dalam bahasa Indonesianya adalah pekerjaanku adalah belajar. Pekerjaanku amali, adalah belajar, adalah ta'allumun. Kalau kita melihat bahasa Indonesia, belajar ini kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kata kerja. Kita tahu dalam bahasa Arab, kata kerja itu disebut dengan fi'il. Fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Ya kan? Iya. Ada juga amar, ada nahi.
Kalau amar itu perintah, kalau nahi itu larangan. Ya. Nah, kata belajar itu perintah bukan? Ya. Bukan. Bukan. Larangan juga bukan kan? Ya, Tidak bukan. mungkin belajar itu menggunakan fil amar atau fil nahi, tidak mungkin. Berarti tinggal dua kemungkinannya, fil madhi atau fil mudhari. Ya. Nah, sekarang lihat. Kalau fil madhi itu maknanya pekerjaannya sudah lampau atau bagaimana? Sudah lepas. Sudah lampau, sudah lepas, sudah lewat. Mudhari waktunya kapan terjadinya? Sekarang atau akan datang? Sekarang atau akan datang. Berarti kalau kita menggunakan fi'il dalam sebuah kalimat, berarti itu bermakna sudah terjadi atau sedang atau akan dilakukan. Sehingga ada konteks waktu dalam kalimat tersebut. Nah, sedangkan kalimat pekerjaanku adalah belajar, ada tidak konteks waktu dalam kalimat ini? Tidak ada. Tidak ada konteks waktu. Tidak ada konteks waktu. Maka, sekalipun bahasa Indonesianya belajar adalah kata kerja, namun kalimat atau kalimah kata belajar ini tidak ada konteks waktunya. Karenanya tidak boleh menggunakan fil madhi dan juga tidak boleh menggunakan fil mudhari. Tidak boleh menggunakan fi'il. Meskipun ini kata kerja dalam bahasa Indonesianya. Nah, apabila fil madhi tidak boleh, fil mudhari juga tidak boleh, apalagi amar dan nahi, lalu menggunakan apa kalau begitu? Isim. Nah, menggunakan isim. Isim. Isimnya kan banyak. Ada isim masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim makan, ada isim zaman, ada isim alat. Ini kita belum belajar sorobnya ya. Nanti sorob pada waktunya akan dapat, tapi kita perkenalkan aja dulu sebagai acuan awal atau mohon maaf, sebagai perkenalan aja dulu. Nah, isim ada banyak, ada 6. Nah, kalau kita menggunakan kata kerja dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka kata kerja itu diterjemahkan dengan isim masdar. Isim masdar. Saya ulangi lagi. Kalau kita ingin menerjemahkan kata kerja ke dalam bahasa Arab, dan kata kerja itu tidak ada konteks waktu, baik masa lalu, sekarang, maupun masa hadapan, masa depan, maka kata kerja dalam bahasa Indonesia itu diubah menjadi isim masdar, bukan fi'il. Meskipun bahasa Indonesianya menggunakan kata kerja belajar, mengajar, atau menulis, atau yang lainnya. Harus menggunakan isim masdar. Nah, kita tahu belajar bahasa Arabnya adalah ta'allama. Ta'allama, ini fil madinya ta'allama. Coba Bapak Ibu tebak. Ta'allama ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid atau mujarrad? Mazid. Satu. Mazid. Mazidnya berapa huruf tambahannya? 1. Dua. Apa dan apa? Tasdid. Ta dan satu, ta dan tasdid. Apa mujarrodnya? Alima. Alima atau alama? Allama. Mujarrodnya alima, tidak ada tambahan tasdid. Alima. Nah, ta'allama ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madhi. Madhi. Mudhari'nya bagaimana? Ya'lamu. Yata'allamu. Ya, ingat formulanya ya. Ya, yata'allamu. Tuh. Ta'allama yata'allamu. Ta'allama adalah fi'il madhi, yata'allamu adalah fi'il mudhari. Nah, bagaimanakah isim masdarnya? Nah, ini kita belum belajar dalam sorob, tapi kita beritahu dulu sekarang sebagai perkenalan. Kalau Bapak Ibu menemukan fi'il
mazid tambahan tak dan tasdid, tak sabdu, maka cara membuat masdarnya sama dengan fi'il madinya. Sama dengan fi'il madinya. Ta'allama, ta, ain, lam, dan mim. Maka masdarnya pun sama. Ta, ain, lam, dan mim. Ada huruf ta, lamnya ada tasdid. Sama dengan fi'il madinya. Tetapi karena masdar adalah isim, berarti harus beda dari fi'il madi, harus beda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah tanwin. Ain fi'ilnya domahkan. Ta'allu. Dan lam fi'ilnya huruf terakhirnya harus bertanwin karena isim. Makanya menjadi ta'allumun. Begitu. Ta'allumun. Sekarang contoh yang lain. Tafakkaro, berpikir. Bagaimana masdarnya? Tafakkur. Tafakkurun. Di Indonesia kan jadi tafakkur gitu kan? Tadabbaro. Tadabburun. Tadabburun. Begitu. Saung tafakkur. Wajib air benar. Saung tafakkur. Di samping rumah saya ada saung. Saung tafakkur ya. Saung tafakkur. Contoh yang lain. Tahaddasa. Apa masdarnya? Tahaddusun. Sering dengar mungkin tahaddus bin ni'mah ya. Dan semuanya. Semua fi'il madi, mazid, ta, dan tasdid. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi isim masdar, maka isim masdarnya sama hurufnya dengan fi'il madinya. Dengan dua perbedaan. Perbedaannya adalah ain fi'ilnya didomahkan dan lam fi'ilnya huruf terakhirnya ditanwinkan. Ta'allumun. Itu rumusnya. Perkenalan awal begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Ustaz. Insyaallah. Tajarruba apa masdarnya? Tajarrubun. Tadarroba apa si masdarnya? Tadarrubun. Sudah, senang sekali belajarnya. Gampang, mudah. Alhamdulillah. Paham ya? Insyaallah. Nah, penjelasan ini bisa dimengerti ya? Pekerjaanku adalah belajar. Jadi bagaimana kalau begitu? Amali ta'allumun. Terus, apa kedudukanmu? Kedudukan apa bahasa Arabnya? Sudah disebut belum kemarin? Manzilatun. Jadi manzilatuka. Boleh manzilatun, boleh mansibun. Tapi kita gunakan manzilatun ya. Manzilatu, bukan manzilitu. Salah tulis ini saya. Manzila. Manzilatuka. Manzilatuka. Apa kedudukanmu? Apa? Jawabannya kedudukanku adalah pelajar. Bagaimana? Manzilati muta'allimun. Nah, pelajar dan belajar sama tak? Sama. Kalau belajar ta'allumun isim masdar, kalau pelajar orang yang belajar berarti menggunakan isim fa'il. Isim fa'il dari ta'allama adalah muta'allimun. Nah, kita akan belajar lagi. Muta'allimun. Manzilati muta'allimun. Manzilati mubtada terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Muta'allimun adalah khobarnya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat muta'allimun.
Tadi kan ta'alama. Ta'alama. Masdarnya apa tadi ta'alama? Ta'allumun. Ta'alumun. Ini ta'alumun ini isim masdar. Jadi Orang isim fa'il. kata kerja yang dibendakan. Semula kata kerja tapi dibendakan menjadi isim, maka itu namanya masdar. Masdar. Fi'il yang diisimkan itu namanya masdar. Isim masdar. Nah, selain ada isim masdar, ada juga isim yang bermakna pelaku dari pekerjaan itu. Belajar, pelakunya adalah orang yang belajar. Menulis, pelakunya adalah orang yang menulis atau penulis. Membaca, pelakunya adalah orang yang membaca atau pembaca. Nah, dalam bahasa Arab, pelaku dari suatu pekerjaan itu disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il. Isim yang bermakna pelaku dari pekerjaan itu. Ta'alama belajar, telah belajar. Maka pelaku belajar disebut dengan pelajar. Pelajar. Kalau mengajar, pelakunya disebut dengan apa? Mu'allim, mu'allimun. Bahasa Indonesianya, pengajar. Kalau menulis, penulis. Penulis. Kalau membaca, pembaca dan seterusnya ya. Nah, begitu. Isim fa'il itu pakai pelajar, pengajar, pembaca, penjaga, perawat, apalagi pemarah, pencinta dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana cara membuat isim fa'il dari fi'il mazid dengan tambahan ta dan tasdid? Nah, kabar gembiranya ini sangat mudah. Alimun. Sangat mudah. Cara membuat isim fa'il dari fi'il mazid, semua mazid. Yang satu huruf, yang dua huruf, maupun yang tiga huruf, selalu diawali oleh mu. Mim domah. Mim domah. Mu. 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 Nah, terus munculkan huruf-huruf yang ada pada fi'il madi. Ta'alama, ta, ain, lam, dan mim. Munculkan. Diawali oleh mu dulu, kemudian munculkan semua huruf yang ada pada fi'il madi. Nah, terus harokatnya sama dua hurufnya ta'a. Muta'a. Nah, huruf ain fi'ilnya, huruf kedua sebelum akhir menjadi kasroh. Beda dengan masdar. Masdar kan ta'lumun nih, doma ya lu. Ta'lumun. Kalau isim fa'il, ain fi'ilnya kasroh. Sedangkan lam fi'ilnya apa harokatnya? Domatain. Isim kan? Isim kan selalu bertanwin. Muta'alimun. Begitu. Isim fa'il dari fi'il mazid caranya mudah, yakni awali dengan mu dulu, mim domah, dan ain fi'ilnya kasroh. Muta'alimun. Sekarang kalau tafakkaro, isim fa'ilnya apa? Mutafakkirun. Mutafakkirun. Oh. Kalau tadabbaro, mutadabbirun. Bagus. Mutadabbirun. Jangan ada yang dibuang, tasdidnya harus muncul. Ingat ada mu. Terus ada lagi misalnya tadarroba. Mutadarribun. Dan seterusnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Insyaallah. Nah, saya sambung ini dengan kata di bawahnya. Ini ta'alama belajar. Kalau mengajar apa bahasa Arabnya? Mu'allimun. Alama. Kalau ta'alama belajar, kalau alama mengajar. Ta'alama itu learning,
Kalau allama itu teaching. Nah, kalau ta'allama isi masdarnya adalah ta'allumun, bagaimana kalau allama yang tanpa ta? Bagaimana masdarnya? Nah, ini berbeda. Berbeda sekali. Ta'limun. Diawali oleh ta, tambahkan dengan ya, tasdid ini hilang. Allama ta'limun. Fakkaro Tafkirun. 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 Nazoma Tanzimun. tanzimun. Bagus. Apalagi? Hassana Tahsinun. tahsinun. Ustaz, Bapak Ibu sering dengar kata tahsin kan? maaf Ustaz, terangkan sekali lagi Ustaz, kenapa dibaca taklim, tafkir, kan tahsinun, tafkirun. Kenapa Baik. kirun? Baik. Kalau kita menemukan fi'il mazid yang tambahannya adalah tasdid pada ain fi'il atau yang kita sebut sebagai fi'il mazid wazan ketiga, ingat wazan ketiga kan? Ingat, insyaAllah ingat. Ada alif di awal kalimah, ada huruf ilah. Bukan. Wazan ketiga. Mazid wazan ketiga itu adalah tambahan tasdid pada ain fi'il. Okay. Ya kan? Ya, allama. Allama. Semula alima jadi allama. Fakaro jadi fakkaro. Nazoma jadi nazoma. Hasuna jadi hassana. Itu mazid wazan ketiga dalam pembagian kita. Ya kan? Ya. Nah, apabila kita menemukan fi'il mazid wazan ketiga, yakni tambahan tasdid pada ain fi'il, maka cara membuatnya menjadi masdar adalah dengan cara menambahkan tak di awal huruf. Sebelum fa'il, tak. Kemudian diikuti oleh ya sebelum huruf terakhir. Contohnya allama menjadi ta'limun. Fakkaro menjadi tafkirun. Nazoma menjadi tanzimun. Hassana menjadi tahsinun. Kita sering dengarkan kata tahsin ya. Benar. Taklim, tahsin semua pernah dengar. Tahsin itu isi masdar dari hassana. Jadi ini taklim ni isi masdar Ustaz. Benar, taklim isi masdar. Jawada, apa masdarnya? Jawada. Tajwid. Tajwidun. Ibu sering dengar kata tajwid kan? Ilmu tajwid. Nah, ini dari kata jawada. Masdar dari jawada. Contoh lagi yang lain. Misalnya syaharo. Sahirun. Tashirun. Tashirun. Kasaro. Taskirun. Kasaro. Taksirun. Taksirun. Tahu jamak taksir, sering dengar kan jamak taksir? Pernah jamak taksir. Nah, taksir itu dari kata kasaro, itu filmadinya kasaro. Hafizah Ustaz, hafizah. Gimana? Takbirun. Hafizah. Kalau tak Takbirun. Kabbaro. Takbirun. Takbir. Takzimun. Soggoro. Tasghirun. Karroma. Takrimun. Takrimun. Iya, takrimun. Lagi. Tauhidun Ustaz, tauhid ada tauhidun. Betul. Tauhidun. Coba tauhidun dari kata apa? Tebak. Wahada. Iya, wahada. Tuh, ketemu sekarang kan? Tauhidun. Tafsir. Sering dengar kata tafsir.
Nah, Tafsir. Apa fi'il madinya tafsir? Fassara. Fassaro. Iramanya begitu, sudah satu irama. Jadi, Bapak Ibu, apabila menemukan kata yang berbunyi seperti begini, tafsir, tafkir, taklim, tajwid, tahsin, tanzim, tauhid, itu berarti masdar mazid wazan ketiga, tambahan tasdid pada ain fi'il. Ustaz, afwan Ustaz. Raqiqun dan tafkhimun. Betul sekali. Coba kita uji. Tafkhimun. Coba. Tafkhimun. Tarqiqun. Banyak kita sudah sering dengar nama-nama ini kan? Ini isim masdar. Apa fi'il madi dari tafkhimun? Fakhama. Fakhoma, otomatis. Fakhoma. Tuh. Tarqiqun dari kata apa madinya? Rokoko. 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 Bertasdid. Nah, sekarang sudah ketahuan kan? Sudah ketahuan dari mana asal-muasal kata-kata seperti ini kan? Ini sorof. Tafsir. Tartil. Tartil. Sama. Rattala. Tartil. Coba tebak. Tartil apa fi'il madinya? Rattala. Nah, begitu. Rattala. Silahkan ibu bapak cari semua kata yang nadanya sama dengan tafkhim, tarqiq, tartil, taklim, tafkir, tanzim, tahsin, tajwid, tauhid, tafsir. Itu berarti mazid. Tambahan satu huruf tasdid pada ain fi'il atau mazid wazan ketiga. Paham ya Bapak Ibu ya? Mudah tak? Boleh lah Ustaz. Boleh. Tentu saja tidak langsung hafal satu kali, tetapi secara konseptual paham kan? Ya. Nah, gitu. Polanya Konsepnya dulu paham. Saya tentang baca-baca ni macam faham, tapi bila dia jadi nak maknakan tu macam mana? Kita nak Ya. apply tu yang Nanti saya kurang faham. untuk makna nanti dulu. Ini polanya dulu Ibu. Oh, okey. Ya, baik. Yang ini paham ya, sampai sini paham dulu ya Bapak Ibu ya. InsyaAllah. Tidak paham, Ustaz. Nah, sekarang alama masdarnya adalah taklimun. Sekarang kita ubah ke isim fa'il. Isim fa'il itu adalah isim yang bermakna pelaku. Alama telah mengajar, taklimun mengajar atau pengajaran. Kalau orangnya apa? Pengajar. Mu'allim. Bagaimana cara membuat isim fa'il? Tadi kita sebutkan di awal. Cara membuat isim fa'il dari semua fi'il mazid. Baik tambahan satu huruf maupun dua maupun tiga. Yang 8 wazan itu selalu diawali oleh mim dhammah. Terus munculkan huruf-huruf yang ada pada fi'il madinya. Ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Huruf pertamanya fathah sama dengan madi. Terus tasdidnya munculkan karena alama ada tasdid kan? Nah, ingat ain pilihnya harus kasroh. Mu'alli. Sedangkan lam pilihnya bertanwin, mu'allimun. Mu'allimun artinya pengajar, orang yang mengajarkan. Fakaro, apa isim fa'ilnya? Mufakkirun. Mufakkirun. Nazoma, apa isim fa'ilnya? Munazzimun. Munazzimun. Hassana, apa isim fa'ilnya? Muhassinun. Hassinun. Jawada apa? Jawwidun. Jawwidun. Rattala. Murassilun. Murattilun. Wahada. Muwahhidun. Muwahhidun. Fassara. Mufassirun. Mufassirun. Sangat mudah, alhamdulillah. Paham ya Bapak Ibu ya?
Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini bahasan pengantar dulu. Pengenalan. Nanti ke depan insya Allah kita akan bahas lagi baik dalam pelajaran sorof maupun pelajaran uslub pada bahasan berikutnya akan jumpa lagi. Insya Allah nanti kita akan ulangi lagi pada kesempatan yang berbeda. Nah, ini nanti bisa lihat di recording ya, insya Allah. Bahasa ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk pelajaran sorof maupun uslub. Baik, kita lanjutkan. Mau di ini dulu, mau screenshot dulu tidak? Boleh lah. Sudah screenshot, Pak. Sudah, baik. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah saya hapus lagi. Kita lanjutkan, selesaikan dulu ya. Manzilati muta'allimun. Apakah kamu Husain? Apa bahasa Arabnya? Hal Hal anta Husain? Hal anta al-Husain. Hal anta al-Husain. Husain. Apabila namanya ada alif lam, maka ucapkan alif lamnya. Jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan. Al-anta al-Husainu. Al-Husainu. Kalau ada orang namanya Al-Ghazali, tetap ada alnya. Jangan bilang Ghazali saja. Apakah kamu Al-Husain? Hal anta Al-Husainu. Husain atau Husainu? Al-Husainu. Apa jawabannya? La. Ana Ismailu. Al-Husainu ini mudah ya. Oke, ini nggak usah dibahas, sudah paham. Terus, apakah namamu? Bukan, aku Ismail. La. Ana Ismail. Ismailu. Nulisnya begini ya. Ismailu. Ismail tidak ada alif lam, tidak bertanwin. Kenapa Ismail itu tidak bertanwin? Karena ini nama serapan dari bahasa Ibrani. Ibrahim, Ismail itu Ibrani, bukan bahasa Arab asli. Isma sama El ya. El itu kan ilah, Tuhan. Ismailu, ana Ismailu. Oke. Terus, apakah namamu Harun? Al-ismuka. Al-ismuka Harun. Al-ismuka Harun. Nah. Harunu. Haruna. Harunu atau Haruna. Harunu. Siapa yang bilang Haruna? Kenapa bilang Haruna? Una itu jama. Muslimuna, mukminuna itu jama. Berarti orangnya ramai. Harun ini nama satu orang apa nama banyak? Nama satu orang. Satu orang, bukan jama ini. Wawu nunnya bukan jama. Ini nama asli loh. Satu orang. Berarti Harun apa Harunu? Harun. Bukan Haruna. Ingat Haruna, una itu adalah jama. Kalau Harun bukan jama, tapi satu orang, sehingga bukan Haruna, tapi Harunu. Hal ismuka Harunu, apa jawabannya? Naam. Ismi Harunu. Tuh kalau sudah tahu, nggak usah diharokati juga sudah paham. Nam ismi Harunu. Terus la. Nama aku Ibrahim. Ismi Ibrahimu. Ismi Ibrahimu. Ibrahimu juga ini nama Ibrani. Awalnya dari nama bahasa Ibrani lalu diserap ke dalam bahasa Arab. Ismailu, Ibrahimu, Harun itu nama-nama Ibrani. Baik, berikutnya. Apakah pekerjaanmu belajar? Gimana? Al-amaluka. Al-amaluka. Ta'limun. Belajar. Ta'allumun. Belajar ta'allumun. Naam. Pekerjaanku belajar. Naam.
Amali. Amali. Mali ta'allumu. Ta'allumun. Ta'allumun. Terus apa lagi? Bukan, pekerjaanku mengajar. La. Ana muallimun. Amali. Amali. Mengajar. Muallimun. Mengajar. Bukan pengajar, mengajar. Ta'allimun. Ta'limun yang tadi kita bahas. Ta'limun. Kan ta'limun itu isim masdar. Pekerjaanku mengajar. Pekerjaanku mengajar ada waktu tidak di situ? Tak ada. Tak ada. Tak ada, berarti harus dimasdarkan. Ya kan? Harus dimasdarkan. Masdar dari allama adalah Ta'limun. tafkirun, ta'limun, tahsinun, tafsirun. Begitu. La amali ta'limun. Begitu ya? Ya. Baik, selesaikan dulu. Apakah kamu pelajar? Hal anta Anta ta'allumun. Anta apa? Ta'allum. Pelajar? Hal anta ta'allumun. Muta'allimun. Pelajar. Muta'allimun. Pelajar bukan mengajar. Hal anta muta'allimun. Ya, aku pelajar. Naam. Naam. Ana Muta'allimun. Bukan, aku pengajar. Ana muallimun. Muallimun. Begitu. Muallimun. Selesai. Tanggal hari Ahad. Tanggal berapa nih? 12. 12/2/2023. Ahad 12/2/2023. Ya, ini tanggal belajar kita. Sejarah kita belajar tanggal 12 bulan 2 2023. Boleh Bapak Ibu apabila mau screenshot silahkan. Apa Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, Ya. Ustaz boleh jelaskan lagi tak? Ada kekeliruan sikit pada saya. Ta'allumun dengan boleh dijelaskan lagi sekali Ustaz? Ta'allumun dan ta'limun tu. Baik. Ta'allumun itu adalah isim masdar. Sebentar, ini sudah di screenshot ya. Kalau sudah saya hapus dulu. Sudah? Udah ya? Nah. Baik, saya hapus ya. Oke. Nah, baik. Baik. Kita sudah belajar beberapa wazan mazid. Maaf sebentar. Salah ini. Kita sudah belajar beberapa wazan mazid ya. Yang ini gitu kan? Yang ini dan ini 1, 2, 3, 4. Kita baru 4 dulu. Nah, semua fiil madi mazid ini semuanya memiliki bentuk isim masdarnya. Semuanya. Dan hari ini kita belajar cara membuat isim masdar dari mazid wazan 3 dan wazan 4. Wazan 3 adalah fiil yang tambahannya adalah tasdid pada ain fiil. Sedangkan wazan 4 adalah fiil mazid yang tambahannya berupa tak sebelum fa fiil dan tasdid pada ain fiil. Nah,
Bagaimana cara membuat isim masdar untuk wazan 3 dan 4? Caranya mudah, yakni tambahkan huruf ta di depan, harokat fathah. Terus huruf-hurufnya munculkan. Terus tambahkan huruf ya sebelum huruf terakhir. Itu menjadi begini. Contohnya kata alama menjadi ta'limun. Iya benar ya. Ta'limun. Ta'limun. Fassaro menjadi tafsirun. Darroba Tajribun. tadribun. Hassana Tahsin. tahsinun. Ini untuk wazan 3. Selalu diawali oleh ta untuk masdarnya. Meskipun fil madinya tidak ada huruf ta di depan. Alama tidak ada ta di depan, tetapi masdarnya diawali oleh ta. Begitu. Adapun yang wazan 4 yang tambahnya ta dan tasdid, maka cara membuat masdarnya sama dengan fil madinya. Huruf-hurufnya sama, tasdidnya juga ada, tetapi harokat ain fiilnya bedakan dengan domah. Dan huruf terakhirnya tanwinkan. Contohnya kata ta'allama, maka menjadi ta'al lumun. Tafakkaro menjadi tafakkurun. Tahassana menjadi tahassunun. Dan seterusnya. Nah begitu. Nah mungkin ada pertanyaan, apa sih gunanya isim masdar? Isim masdar itu diantara kegunaannya, diantara maknanya, diantara fungsinya adalah untuk menerjemahkan kata kerja yang tidak ada konteks waktunya. Kalau tidak ada konteks waktunya, maka kata kerja itu menggunakan isim masdar. Sekarang lihat alama. Alama fil madi. Ada waktunya tidak? Ada. Telah mengajar. Tetapi kalau tidak ada waktu, mengajar saja tidak ada kata telah, langsung mengajar saja, maka gunakan masdar. Ta'allama fil madi, artinya telah belajar. Ada waktu di situ, telah. Alama telah belajar. Alama beda. Ta'allama belajar, alama mengajar. Oh, alama mengajar. Saya selalu kerindu ni. Oke? Alama mengajar, ta'allama belajar. Iya, benar. Alama mengajar, ta'allama belajar. Begitu ya. Nah, setiap fi'il madi, baik yang mujarrad maupun mazid, semuanya memiliki masdar dengan wazan atau dengan pola pattern yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita baru belajar isim masdar untuk mazid wazan 3 dan 4 dulu. Begitu. Nah, lalu sebagaimana setiap fi'il madi memiliki isim masdar, juga memiliki isim fa'il. Nah, ini isim masdar ya. Masdar. Tuh, masdar. Ini madinya. Nah, juga memiliki fa'il, isim fa'il. Begitu. Nah, berbeda dengan isim masdar, isim fa'il untuk fi'il mazid seragam. Apa seragamnya? Seragamnya adalah selalu diawali oleh mu. Di depannya. Mu. Terus
Apa berikutnya? Berikutnya adalah munculkan semua huruf yang ada pada fi'il madinya. Alama ada berapa huruf? Alama ada berapa huruf? 4. Ya, boleh 4, boleh 3. 3, ain, lam, dan mim. Kalau 4 berarti lamnya ada 2 ya, bertasdid. Nah, diawali oleh mu, lalu huruf-huruf yang ada pada fi'il madinya dimunculkan, yakni ain, lam, dan mim. Tasdidnya pun mazid tasdid ini munculkan juga pada lam. Nah, fi'il madinya ainnya apa harokatnya? Fi'il madinya apa fa'ilnya? A kan? A juga. Sedangkan sedangkan ain fi'ilnya mana? Huruf apa? Huruf lam. Huruf lam. Nah, untuk ain fi'ilnya kasrohkan kalau isim fa'il. Sehingga menjadi mu'allimun. Sedangkan huruf terakhir tetap tanwin ya, mu'allimun. Bagaimana dengan ta'lama? Sama. Munculkan semua huruf yang ada pada fi'il madi. Berarti ta, ain, lam, dan mim. Lamnya juga bertasdid. Terus bagaimana? Munculkan harokatnya, muta'a. Huruf lamnya kasrohkan. Lalu tanwinkan huruf akhirnya muta'alimun. Gitu. Kalau yang ini nih, yang nomor 2 ya, alama. Kalau ini nanti dulu, masdarnya nanti dulu. Sekarang isim fa'il aja dulu. Alama, coba tebak Bapak Ibu, bagaimana isim fa'ilnya? Muta'alimun. Muta'alimun. Perhatikan alama hurufnya apa saja. Munculkan ain, alif, lam, dan mimnya. Jangan ada yang dibuang. Jangan ada yang ditambahkan. Depannya diawali oleh mu. Kemudian tambahkan huruf-huruf yang ada pada fi'il madi. Maka menjadi mu'alimun. Salah hurufnya. Harokatnya. Mu'alimun. Kalau jalasa. Jalisun. Doroba. Apa itu? Doroba. Doribun. Sataro. Satirun. Begitu. Sama. Isim fa'il untuk mazid semuanya sama diawali oleh mim dhammah dulu, mu. Lalu tambahkan huruf-huruf yang ada pada fi'il madinya. Alama mu'alimun, allama mu'allimun, ta'allama muta'allimun. Termasuk yang nomor 5, misalnya gini. Ini terbalik ya Bapak Ibu ya. Ini bukan wazan 4, wazan 5 ini. Ta'allama wazan 5. Salah sebut, mohon maaf. Bapak Ibu juga ikut lupa. Tidak mengingatkan. Nah, sekarang kalau begini. Ta'allama. Tuh. Ini sini ta'allama. Tebak, apa isim fa'ilnya? Muta'alimun. Begitu mudah sekali. Tajalasa. Mutajalisun. Tadaroba. Begitu, sangat simpel. Paham ya Bapak Ibu ya, Ibu Lela ya? Jadi yang tadi tu, alhamdulillah yang ni sudah faham. Ya. Cuma untuk menempatkan dia bila dalam soalan tu masdar ataupun isim fa'ilnya tu. Itu. Baik. Kalau isim masdar berarti kata kerja yang dijadikan isim. Contohnya tadi, pekerjaanku mengajar. Pekerjaanku mengajar. Mengajar. Mengajar ini kata kerja bukan?
Kata kerja kan? Tapi kalimat pekerjaanku mengajar ada konteks waktu tidak? Tidak ada. Karena tidak ada konteks waktu, maka sekalipun mengajar adalah kata kerja, maka harus dijadikan isim. Apa isim yang digunakan untuk kata kerja yang tidak ada waktunya? Isim masdar, bukan isim fa'il. Makanya pekerjaanku mengajar, amali ta'limun. Sedangkan aku pengajar, pengajar ini apa artinya? Orang yang mengajar. Berarti kalau orang yang mengajar ini isim masdar atau isim fa'il? Isim fa'il. Pengajar dan mengajar berbeda maknanya. Nah, kalau kalimatnya, kalau ayatnya aku pengajar, berarti ana muallimun. Bukan ana ta'limun. Ana muallimun. Kenapa ana muallimun bukan ana ta'limun? Karena pengajar itu bukan kata kerja, tapi kata benda, orang yang berfungsi sebagai pengajar. Orang yang mengajar. Tapi kalau mengajar itu kata kerja yang dibendakan. Makanya amali ta'limun. Jadi kesimpulannya gini. Kalau isim masdar itu adalah digunakan ketika kita ingin menerjemahkan kata kerja yang tidak ada konteks waktunya. Itu isim masdar. Sedangkan isim fa'il adalah isim yang digunakan untuk bermakna pelaku dari pekerjaan tersebut. Pengajar, pelajar, pembaca, penulis, penjaga itu isim-isim fa'il. Begitu Ibu Laila. Baik, syukran Ustaz. Ya. Untuk isim masdar, isim fa'il, insya Allah kita akan ada lagi pelajaran ini akan kita ulangi lagi, insya Allah pada saat belajar sorof. Tetapi untuk saat ini, untuk belajar uslub ini, kita belajar merangkai kalimat dulu menggunakan mufradat yang kita tahu. Mufradat atau kata kosakata yang kita tahu. Mengajar adalah ta'limun, pengajar adalah mu'allimun, belajar adalah ta'allumun, pelajar adalah muta'allimun. Begitu. Ya, nggak usah berkecil hati apabila belum semuanya paham 100%. Tak apa, seandainya sudah paham 50% pun itu sudah bagus sebagai pengantar awal. Yang penting kita bisa merangkai kalimatnya. Bahkan andaikan kita baru paham 40%, 30% pun tak apa. Dari segi sorobnya ya, karena nanti kita akan bahas lagi pada waktunya belajar sorob. Tetapi kita bisa membuat rangkaian kalimat saja dahulu. Itu sudah bagus. Begitu Bapak Ibu. Ada mau tanya Bapak Ibu, silakan. Pak, ini yang ada hadis nih Pak. Iya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, itu ada fi'il tuh. Ada ta'allama, ada 'allama. Tuh, langsung digabungkan ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ini kita analisa secara linguistik bahasa ya. Khairukum. Khairukum apa kedudukannya dalam kalimat? Mubtada khabar. Ya mubtada. Ada, karena di awal isim di awal kalimat kan? Mubtada. Ada, bagus. Mana khabarnya? Man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Lupa. Khairukum terbuat dari berapa kata? Dua kata. Wah, berarti apa dan apa itu? Mudhof Mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Khairu. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya kum. Jadi mubtadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Khairu dan kum.
Mahali jar. Mana khabarnya? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Semua. Wa Habiskan. Dan semuanya. Alamal Qur'ana. Selesaikan. Allamahu. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang man ta'allama, tuh lihat. Ta'allama ini fi'il atau isim? Mengajar. Fi'il. Fi'il apa? Madi. Madi mujarrad atau mazid? Mazid. Banyak apa? Ada tasdid. Apa mujarradnya? Alima. Lalu berikutnya Al-Qur'ana. Al-Qur'an ini maf'ul bihi ya. Fathah ini maf'ul bihi, objek mangsa. Kalau dalam bahasa Arab isim menjadi mangsa, menjadi objek itu fathah. Kalau ada isim berfungsi sebagai objek atau mangsa, itu harus fathah. Bahasa Arabnya namanya maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Makanya tidak dibaca Al-Qur'anu, tidak dibaca Al-Qur'ani. Tapi Al-Qur'ana, karena maf'ul bih. Baik, berikutnya wa'alamahu. Ini ada apa nih? Wawu. Ataf. Matuf. Mana matuf? Allama. Alama matuf. Matuf alainya kemana? Al-Qur'an. Al-Qur'an ma'tuf ilaih. Alama fi'il atau isim? Ya, fi'il. Fi'il apa? Madi. Ta'allama dia punya maktub ilaih. Mana matuf alaih dari alama? Yo. Alama atau Al-Quran? Nah, yang kemarin tadi saya sampaikan bahwa antara maktuf dan maktuf alaih harus sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal diawali alif lam atau tidak. Sama dalam harokat akhirnya. Juga sama dalam fi'il atau isimnya. Alama fi'il atau isim? Fi'il. Al-Qur'ana isim atau fi'il? Isim. Boleh tak menjadi ma'tuf alaih bagi alama? Tak boleh. Boleh. Kenapa tak boleh? Sebab isim dengan fi'il tak boleh sama. Isim dan fi'il tidak sama. Makanya alama tidak mungkin maktufnya kepada Al-Qur'ana. Maktuf alaihnya tidak mungkin. Lalu kemana? Berarti cari yang sama-sama fi'il. Mana fi'ilnya? Alama. Oh, berarti maktuf alaihnya adalah ini. Begitu. Jadi maktuf alaih itu tidak harus dekat dari wawu, dari huruf ataf, tidak harus. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak bisa meskipun dekat. Sekalipun jauh, kalau memenuhi syarat, ya bisa menjadi ma'tuf alaih. Karena syarat ma'tuf alaih itu harus selalu sama dengan ma'tufnya. Isim sama isim, fi'il sama fi'il, fil madi, fil mudore, begitu. Walama fil madi mazid tambahan tasdid. Hu ini apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi domir ya. Ya. Kemarin kita bahas ya. Ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahu, hu. Nah, hu itu domir. Domir sebagai mudhof ilaih kan? Begitu, alhamdulillah nih. Nah, ini sekaligus analisa teks hadis ya. Dari segi bahasa ataupun dari segi uslub. Dari hukum mubtada, kabarnya adalah sisanya semua. Itu Pak Haji dan semuanya. Alright, syukran Pak. Iya. Sudah capek Pak. Tak terasa perjalanan waktu sudah memasuki jam kedua, 2 jam. Iya. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya cukup Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai pelajaran kita untuk judul ke-6, siapa dan apa. Insya Allah kita minggu depan
belajar untuk judul yang berbeda. Tapi sebelum kita belajar pada chapter 7, judul yang ke-7, insya Allah nanti kita akan belajar pengantar dulu. Pengantarnya insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil laila. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Selamat atas pemahaman yang sudah kita semuanya dapatkan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas hal itu. Dan apabila masih ada belum 100% pemahaman kita, insya Allah tidak usah berkecil hati, kita akan lanjutkan pelajaran kita dan akan kita ulangi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita syukuri yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pahami, semoga jadi bekal untuk mendapatkan pemahaman berikutnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan, dan terima kasih atas segala perhatian, atas segala perkenan dan kebersamaannya belajar di sini. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum semua.